Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang hukum cermin. Bagaimana kita melihat nilai di dalam diri kita supaya kita dapat memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri. Dan kita akan melanjutkan kisah Joneta. Ulang tahun ke-30, Joneta di dalam ulang tahun yang ke-30, Joneta memandang ke dalam cermin diri. Ia tidak menyukai apa yang dilihatnya. Ia menulis demikian, "Hari itu, aku terbangun dan menyadari bahwa aku tidak mempunyai apa-apa sama sekali untuk dirayakan. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan tetap, tidak punya rumah, tidak punya suami, dan tidak punya petunjuk apapun. Bahkan tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, aku tahu bahwa inilah waktunya untuk membuat beberapa perubahan." Ia tidak bahagia dalam hidupnya, dan ia menyadari bahwa ia terus berjalan menuju arah yang sama yang telah dijalaninya selama itu. Kedua putranya akan menuju masalah yang sama pula. Sepanjang pengetahuannya, tidak ada seorang pria pun di dalam keluarganya yang menamatkan SMU atau yang menamatkan SMA. Di keluarga Joneta, banyak yang mati di usia muda atau berakhir dalam penjara. Joneta tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepada kedua putranya. Bagi Joneta, proses tersebut dimulai saat ia berusaha mendapatkan ijazah paket C. Ia mengikuti pelajaran selama 12 minggu untuk melakukan persiapan dan kemudian mengikuti ujian. Ia membutuhkan nilai 45 untuk dapat lulus. Ia memperoleh nilai 44,5, kurang setengah. Tetapi ia sudah membulatkan tekad untuk menjadikan dirinya berarti. Jadi ia menjadwalkan ujian ulang pada kesempatan pertama. Ketika ia lulus, ia sangat senang karena terpilih berbicara pada upacara wisuda. Tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang mau hadir. Joneta tahu bahwa kalau ia ingin berubah, ia perlu meninggalkan Birmingham dan memulai awal yang baru. Dan ia ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh anggota keluarganya, belajar di perguruan tinggi. Ia memutuskan untuk pindah ke Atlanta, Georgia, dan dimotivasi oleh pemikiran yang mendalam ini. Aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi apa yang kuinginkan. Ia membutuhkan waktu 3 tahun untuk melakukannya, tetapi ia membuat kemajuan. Segera sesudah itu, ia mendaftarkan diri ke Kennesaw State University, memutuskan untuk mengambil lebih dari jadwal penuh 1 semester. Usianya 33 tahun ketika ia mulai kuliah. Ia memang pandai di jalanan, tetapi tidak demikian dalam pendidikan, setidaknya pada awalnya. Itu membuatnya takut pada mulanya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertekad untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan segera ia menyadarinya bahwa ia mampu melakukannya. "Saya menyadari bahwa saya tidak terlalu pandai," Joneta menjelaskannya. "Saya hanya perlu memiliki tekad yang kuat, termotivasi dan terfokus. Ini tidak mudah bagi saya. Saya harus mengubah pemikiran saya. Saya harus berpikir seperti orang cerdas." Ia tidak hanya belajar keras dan tetap terfokus, ia juga menjadi murid yang paling pandai di setiap kelasnya dan meminta teman-temannya untuk dia belajar bersamanya. Tidak lama kemudian, ia belajar dan berpikir seperti mahasiswa-mahasiswa yang terpandai di sekolah itu. Ia juga menjaga visi yang dimilikinya untuk masa depannya. Pada setiap awal semester, ia pergi ke toko buku kampus dan mencoba topi serta jubah wisuda, memandang dirinya sendiri dalam cermin dan membayangkan bagaimana rasanya saat di wisuda. Suatu hari, saat teman sekelasnya mengajak berbincang-bincang, ia memperoleh sebuah kesadaran. Teman sekelasnya itu mengatakan, "Aku tidak menyukai diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa." Joneta menanggapinya,
Tentu kamu dapat menyukai dirimu kalau kamu dapat menyukai diriku. Tentu kamu dapat menyukai dirimu kalau aku, kata Joneta, dapat menyukai diriku. Dan saat itulah ia tiba-tiba tersadar, mungkin untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa saya menyukai diri saya sendiri. Ia telah berubah. Ia berubah menjadi pribadi yang diinginkan sebagaimana ia diciptakan. Joneta menyelesaikan pendidikan S1 dalam 3 tahun. Kemudian dia mendaftar ke pendidikan pascasarjana di mana ia memperoleh S2 di bidang kerja sosial. Dan dia juga melanjutkan pendidikan dan meraih gelar S3 atau doktoral. Bahkan dia pun meraih gelar sebagai pemenang Emmy Award di dalam film dokumentasinya. Dia menjadi pembicara di International Empowerment Speaker. Dia menjadi coach dan dia juga menjadi developmental workshop training dan fasilitator. Itulah kisah sukses Joneta McSwain, dan kita juga pasti bisa untuk menggali potensi diri kita. Salam pertumbuhan kepribadian, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.